Halo book lovers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bicara Buku bersama saya Bang Irwan, founder Smart Reading 4.0 dan juga channel Bicara Buku. Sahabat sekalian, kali ini review bukunya adalah edisi yang berbeda karena saya tidak mereview buku seperti biasa, tetapi untuk pertama kalinya saya akan mereview sebuah novel. Dan novel yang akan saya review untuk pertama kali ini, sahabat sekalian, juga novel yang sangat legendaris dan saya sangat yakin para viewer sekalian sudah sangat banyak yang pernah membacanya, karena novel ini novel yang sudah sangat lama, terbit pertama kali tahun 1988 di Brasil, karena Paulo Coelho ini adalah penulis dari Brasil, sang alkemis. Nah, sahabat sekalian, ya tentu saja karena yang saya review ini adalah sebuah novel, jadi ada sedikit nuansa spoiler, sehingga bagi Anda yang belum membacanya atau sedang berminat untuk membacanya, menurut saya tetap saja Anda perlu membacanya karena saya tidak akan menyampaikan secara utuh apa isi dari novel ini. Nah, sahabat sekalian, kenapa saya mereview novel ini? Karena menurut saya ini novel yang sangat berbeda. Kontennya adalah sesuatu yang sangat inspiratif dan beda dengan novel-novel lainnya yang penuh dengan romantisme percintaan ataupun novel-novel yang berbau konflik. Novel ini lebih bergenre motivasional dan memang sangat inspiratif sih menurut saya. Latar tempat di dalam novel ini adalah di Spanyol dan juga di kawasan Afrika Utara, mulai dari Maroko di kota Tangier, kemudian di sepanjang Padang Sahara sampai ke Mesir. Dan sahabat sekalian, latar waktunya sendiri kira-kira pada abad ke-15 ke-16, jadi beberapa puluh tahun setelah peristiwa Reconquista di Spanyol. Nah, sahabat sekalian, ceritanya sendiri berkisah tentang seorang pemuda yang berprofesi sebagai gembala. Dia berumur kurang lebih 18-19 tahun yang bernama Santiago. Santiago ini adalah seorang pemuda Spanyol yang sangat tertarik dengan dunia petualangan, atau passionnya adalah petualangan, menjelajah. Sebenarnya kedua orang tuanya menginginkan Santiago ini untuk menjadi seorang pastor. Karena itu Santiago pernah disekolahkan di seminari untuk menjadi pastor, tetapi akhirnya dia menyampaikan keinginannya kepada kedua orang tuanya bahwa dia sebenarnya lebih menyukai atau passionnya adalah menjelajah, dan karena itu orang tuanya mendukung keinginannya tersebut dan kemudian memberikan Santiago modal untuk membeli hewan-hewan gembalaan. Nah, sahabat sekalian, singkat cerita, pada suatu ketika Santiago ketika sedang menggembalakan domba-dombanya bermimpi tentang harta karun. Dan di dalam mimpinya ini berulang, dia harus mencari harta karun di sekitar piramida di Mesir. Jadi sesuatu yang bahkan tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Yang membuat dia sangat penasaran adalah karena mimpi ini berulang. Nah, sampai suatu ketika dia memutuskan untuk mencoba mencari tahu apa makna dari mimpinya ini. Lalu pergilah Santiago bertemu dengan seorang peramal. Dan ternyata wanita peramal tua yang dia temui tersebut meyakinkan Santiago bahwa dia harus mengejar mimpinya itu, dan dia harus pergi ke Mesir untuk mencari piramida-piramida dan menemukan harta karunnya. Dan si peramal meminta komitmen Santiago bahwa Santiago akan memberikan 10% dari harta karun yang akan ditemukan nanti jika ada. Pada dasarnya pemuda Santiago ini setelah mendengarkan ramalan dari wanita Gipsi tadi, antara percaya dan tidak percaya. Tetapi kemudian dia bertemu di jalan dengan seorang lelaki tua yang mengaku sebagai seorang raja. Jadi dia mengaku sebagai Raja Salem, dan Santiago sangat mempercayai orang ini karena apa yang belum diucapkan oleh Santiago atau apa yang dipikirkan oleh Santiago bisa dibaca oleh laki-laki tua ini yang mengaku sebagai raja ini. Dan kemudian akhirnya laki-laki tua yang mengaku sebagai raja ini meyakinkan Santiago untuk benar-benar mengejar mimpinya. Dan
Begitulah ceritanya sampai kemudian Santiago memberikan 10% dari hewan gembalaannya kepada laki-laki tua yang mengaku raja tadi ini, karena itu adalah syarat untuk mendapatkan petunjuk dari si laki-laki tua ini, dan kemudian menjual semua domba-dombanya untuk menjadi biaya perjalanan. Nah, sahabat sekalian, akhirnya Santiago memulai petualangannya ke sebuah dunia yang asing sama sekali bagi dirinya. Dia harus bertualang pertama kali ke Tangier, karena dari sanalah kapal yang ada dari Spanyol ke Maroko untuk bisa sampai ke Mesir. Dan sahabat sekalian, ini adalah dunia yang benar-benar asing karena menggunakan bahasa yang sangat berbeda dengan bahasa yang biasa digunakan oleh Santiago, yaitu bahasa Arab. Nah, sahabat sekalian, dari perjalanan inilah kemudian dia bertemu dengan beberapa tokoh di dalam novel ini. Dia bertemu dengan seorang pemuda di Maroko, di Tangier, yang kemudian menipunya dan mengambil semua hartanya, dan kemudian ini membuat perang psikologis di dalam diri Santiago. Apakah dia harus tetap melanjutkan untuk mencari harta karun atau dia mencari uang untuk kemudian pulang ke tempatnya. Dan ternyata dia bertemu juga dengan seorang penjual toko kristal. Penjual toko kristal inilah yang kemudian memberikan Santiago pekerjaan dan kemudian mendapatkan sejumlah uang untuk kembali memutuskan apakah akan mencari harta karun dan mengejar mimpinya atau kemudian kembali ke tempat asalnya. Nah, setelah beberapa waktu bekerja di toko kristal, Santiago sudah mendapatkan uang, dan ternyata dari hasil cerita dengan pemilik toko kristal, dia kemudian semakin membulatkan tekad bahwa dia harus mengejar mimpinya. Akhirnya dia mulai bertualang mencari karavan yang akan menuju ke Mesir, menuju ke sekitar piramida Giza untuk mencari harta karunnya. Nah, sahabat kalian, di tengah perjalanan inilah kemudian cerita menjadi berkembang sangat menarik. Dia bertemu dengan seorang ilmuwan Inggris yang juga sedang mengejar cita-citanya, mengejar keyakinannya bahwa ada sebuah legenda yang dia percaya tentang sang alkemis. Sang alkemis ini adalah orang yang bisa merubah wujud besi menjadi emas, dan ini hanyalah satu mitos yang tidak dipercaya oleh sebagian ilmuwan yang menjadi teman ilmuwan Inggris ini, tetapi dia sendiri akhirnya mempercayainya, dan dia mulailah misi pencarian sang alkemis ini. Dan ternyata untuk mencari sang alkemis ini sama dengan cita-cita si Santiago yang harus menempuh perjalanan melalui padang Sahara. Jika Santiago ini harus sampai ke piramida Giza, ilmuwan Inggris ini harus mencari sang alkemis ini justru di perkampungan-perkampungan yang ada di padang pasir Sahara. Nah, sahabat sekalian, dari sinilah kemudian dari pertemuan ini mereka melakukan perjalanan yang sama. Ada setting yang menegangkan, kemudian perjalanan mereka terhambat oleh perang suku, dan akhirnya sebuah perjalanan yang harusnya dalam waktu yang tidak terlalu lama mereka bisa sampai di Mesir, justru akhirnya karena ada perang suku yang orang tidak bisa memprediksi berapa lama terjadi, akhirnya kemudian mereka tinggal di perkampungan yang ada di oasis, dan kemudian di sanalah juga banyak cerita yang berkembang. Nah, di oasis inilah sahabat sekalian banyak sekali drama inspiratif yang terjadi. Salah satunya adalah disinilah Santiago bertemu dengan seorang gadis padang pasir yang bernama Fatimah, dan ini menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Santiago, salah satu godaan. Apakah dia harus tinggal di oasis padang pasir ini dan menikah dengan Fatimah, atau dia harus meneruskan perjalanannya? Nah, tanpa diduga sahabat sekalian, ternyata di padang pasir ini Santiago akhirnya bertemu dengan sang alkemis, seorang legenda yang dicari-cari oleh ilmuwan Inggris tadi. Dan akhirnya dia bertualang bersama sang alkemis ini dan mendapatkan banyak sekali pelajaran menakjubkan dalam perjalanannya bersama sang alkemis. Nah, sahabat sekalian, pada akhirnya bersama sang alkemis ini akhirnya dengan berbagai tantangan dan
rintangan yang dihadapi selama perjalanan, sampailah mereka di Mesir. Tapi sebelum sampai di Mesir, mereka harus mengalami berbagai ujian, termasuk perampokan. Nah, ketika mereka sampai di sekitar Mesir, sebelum menuju ke piramida, sang alkemis menunjukkan kebenaran ilmunya. Jadi dia mengubah besi menjadi emas, dan kemudian sebagian emas itu diberikan kepada Santiago sebagai bekal perjalanan sampai ke piramida. Nah, sahabat sekalian, yang menarik adalah ketika dia telah sampai di piramida, dia mulai menggali harta karun seperti yang dimimpikannya. Dan sementara dia sedang mencoba untuk mencari harta karun itu, datanglah sekelompok perampok yang akhirnya memaksa Santiago menyerahkan hartanya, termasuk emas yang dimilikinya. Nah, sahabat sekalian, tanpa sengaja ketika Santiago ditanya oleh para perampok ini apa yang dia lakukan di sekitar piramida ini, Santiago mengatakan, saya mencari harta karun, dan para perampok itu tertawa. Salah satu perampok itu kemudian menertawakan dia dan mengatakan, kamu itu bodoh gitu ya. Saya juga mendapatkan mimpi yang sama. Saya mendapatkan mimpi bahwa saya harus mencari harta karun yang ada di Spanyol, dan tempatnya adalah di bawah sebuah pohon di dekat gereja di Spanyol. Dan apa yang digambarkan oleh perampok ini ternyata adalah tempat yang sering dijadikan Santiago sebagai tempat beristirahat ketika menggembalakan domba-dombanya. Barulah kemudian Santiago tersadar bahwa dia diberikan mimpi jauh-jauh untuk pergi ke Mesir, ke piramida Giza, hanya untuk mendapatkan informasi bahwa di bawah tanah tempat dia sering beristirahat ketika menggembalakan domba-dombanya, di sanalah harta karun itu tersimpan. Nah, sahabat sekalian, bagaimana kelanjutan kisahnya? Saya tidak perlu menjelaskan secara keseluruhan. Apakah dia berhasil menemukan harta karunnya? Silahkan Anda baca sendiri di dalam buku ini. Tapi saya ingin memberikan beberapa poin saya dari inspirasi atas novel Sang Alkemis dari Paulo Coelho ini. Intinya adalah di dalam novel ini hanya ada dua, yaitu orang yang berhenti mengejar mimpinya dan orang yang memutuskan untuk mengejar mimpi-mimpinya. Di dalam cerita ini ada beberapa tokoh yang akhirnya berhenti mengejar mimpinya. Yang pertama adalah ayah Santiago, yang begitu Santiago memutuskan untuk tidak menjadi pastor dan menjadi seorang petualang, ternyata ayahnya adalah orang yang juga memiliki jiwa yang sama, ingin bertualang ke seluruh penjuru dunia, tetapi karena dia telah berkeluarga, akhirnya mimpi itu dikubur dalam-dalam. Yang kedua adalah pemilik toko roti yang diceritakan oleh raja dari Salem, orang tua yang memberikan petunjuk kepada Santiago apa yang harus dia lakukan. Pada saat pertemuan mereka, Raja Salem ini juga menceritakan bahwa pemilik toko roti itu dulunya adalah orang yang ingin bertualang. Jadi dia menjual roti untuk mendapatkan modal agar mampu bertualang. Tetapi akhirnya dia malah terus-menerus berada di dalam pekerjaannya dan lupa kepada mimpi-mimpinya untuk bertualang. Dan yang ketiga adalah sosok atau tokoh yang ditemui di Tangier, yaitu pemilik toko kristal. Ternyata pemilik toko kristal ini juga adalah orang yang punya cita-cita untuk melakukan ibadah haji ke Mekah, dan orang-orang di sekitarnya sudah banyak yang melakukan itu, sehingga dia juga memiliki mimpi yang sama. Tetapi karena dia terus menjaga tokonya dan khawatir kalau dia meninggalkannya untuk perjalanan beberapa bulan ke Mekah, itu akan membuat tokonya kemudian rugi, dan ini menjadi kekhawatiran bagi dia, sehingga dia terus-menerus hidup hanya dalam memimpikan atau mencita-citakan untuk pergi ke Mekah, tetapi dia tidak pernah melakukannya. Nah, sahabat sekalian, sementara Santiago dan juga ilmuwan Inggris yang kemudian mencari sang alkemis adalah dua tokoh yang kemudian memutuskan untuk mengejar cita-citanya, meskipun mereka menghabiskan waktu yang sangat banyak dan pengorbanan yang sangat banyak untuk mencapainya. Nah, sahabat sekalian, menurut saya bagi Anda yang belum membaca buku ini, Anda perlu membacanya. Dan membaca buku ini juga sangat mudah ya.
meskipun ini novel terjemahan tetapi tidak terasa seperti terjemahan. Menurut saya penerjemah buku ini melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Kemudian tokoh yang ada di dalamnya juga tidak banyak. Ceritanya juga alurnya adalah alur maju. Kita tidak akan dibuat maju mundur dan dibingungkan dengan banyaknya alur-alur yang atau plot yang biasanya membuat kita bingung. Sahabat sekalian, saya sangat merekomendasikan buku ini, dan novel ini juga tidak tebal, cukup tipis. Sekali duduk Anda bisa menyelesaikannya. Tapi setelah Anda membaca buku ini, menurut saya Anda akan menemukan banyak sekali inspirasi, dan saya sendiri menjadikan kalimat-kalimat atau kutipan-kutipan dalam novel ini sebagai quotes yang biasa saya unggah di media sosial saya, karena memang bahasanya sangat inspiratif, sangat filosofis, dan menarik serta enak untuk dibaca. Sahabat sekalian, demikian review novel pertama kali dari saya. Mudah-mudahan kita bisa mereview novel-novel selanjutnya. Saya telah membaca beberapa novel selama beberapa waktu yang lalu ketika saya recovery dari sakit, dan alhamdulillah hari ini saya bisa menyajikan satu review novel keren untuk Anda. Sampai jumpa pada review buku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.